Ya, shalom buat teman-teman semua, teman-teman pemuda yang hadir di kebaktian online kita pada hari ini. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat semuanya? Ya, puji Tuhan, kita semua boleh berada di kebaktian ini. Yuk, sebelum kita masuk ke kebaktian kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat berkat-Mu. Engkau telah memberkati kami ya Bapa di dalam setiap kehidupan kami, setiap hari kami ya Bapa, dalam setiap kegiatan kami, setiap pekerjaan kami, studi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat seluruh nikmat yang telah Engkau berikan ya Bapa kepada kami semua ya Bapa. Bapa, kalau sebentar kami akan mengikuti ibadah pemuda pada hari ini ya Bapa, kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan kami ya Bapa, supaya kami layak untuk datang ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bantu kami ya Bapa untuk boleh mendengar, boleh menemukan suara-Mu ya Bapa di dalam kebaktian kami pada hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita mau pujikan satu lagu. Kita mau sembah Tuhan. Ku nyanyi haleluya.
teman-teman, kita mau percaya bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita mau pujikan lagu ini sekali lagi, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ya, sebelum kita masuk lebih lagi untuk tema hari ini, kita terambil dari komunitas yang membangun. Oke, aku mau cerita sebentar tentang komunitas ini. Pastinya kalau misalnya membahas mengenai komunitas ya, untuk sekarang yang paling dekat dengan saya adalah komunitas friend ini. Dan kalau teman-teman yang belum tahu komunitas friend itu apa, ya seperti komsel begitu, terdiri dari teman-teman yang sesama usianya lah, yang ada yang sudah bekerja dan yang masih kuliah seperti itu. Di dalam komunitas ini ya memang saya sendiri puji Tuhan dipercayai Tuhan untuk memimpin satu kelompok yang teman-teman yang masih studi seperti itu. Dan di dalam komunitas ini meskipun posisi saya sebagai leader gitu ya, tapi di situ saya malah banyak diproses seperti itu. Dari dari pertama banget waktu mimpin gitu ya. Kalau teman-teman yang tahu saya sebelum mimpin friend ini, saya sendiri nggak pernah punya komunitas gitulah yang seperti itu, apalagi mimpin gitu ya. Dan kalau mau ngomong pun susah kayak gitu, kayak mau mengungkapkan sesuatu kayak gitu, itu susah, apalagi untuk memimpin gitu ya. Nah di situ justru saya banyak mengalami proses. Saya di situ dibentuk istilahnya dengan berbagai macam teman-teman, yang ada yang gini, ada yang gitu. Jadi kayak aku merasa di situ malah bukan yang ngelit kayak gimana, tapi justru aku di situ malah banyak belajar kayak gitu. Dan aku merasa kayak dibentuk semakin lama, semakin hari itu semakin ngerti gitu apa maksudnya Tuhan dalam hidup kita. Kalau misalnya dalam aku menjalani hidup, kalau cuma tahu satu sudut pandang aja, maksudnya sudut pandang hidupku aja, mungkin aku nggak terlalu bisa mengenal Tuhan itu kayak gimana sih. Tapi justru lewat komunitas ini, ada teman-teman yang begini, ada yang teman-teman yang begitu, ada yang sedang mengalami masalah, ada yang diberkati sedemikian rupa.
itu jadi kayak melengkapi kayak gitu. Jadi kayak ketika aku dengerin ceritanya itu kayak amazed gitu, kayak wah ternyata Tuhan itu kayak gini ya, wah ternyata Tuhan itu kayak gini ya. Jadi makin lama itu makin ngerti apa maunya Tuhan, ngerti gimana sih siapa sih Tuhan itu kayak gitu. Nah mungkin juga di dalam kita menjalani relasi kita dalam komunitas gitu ya, kita banyak melakukan kesalahan kita banyak melakukan yang menyakiti teman kita secara langsung maupun tidak langsung. Kita mau sama-sama tundukkan kepala kita mau mengaku di hadapan Tuhan, kita mau minta pengampunan dari Tuhan kita. Yuk mari kita berdoa. Bapa, kami datang kembali ya Bapa di hadapan-Mu. Kami anak-anak-Mu yang tidak sempurna ya Bapa, yang banyak sekali kesalahan ya Bapa. Kami banyak sekali melakukan dosa yang Engkau tidak ingini dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau semula menciptakan kami, merancang kami ya Bapa untuk kemuliaan nama-Mu, tapi kami seringkali ya Bapa melakukan kesalahan demi kesalahan, baik itu kami sengaja maupun tidak sengaja ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa kalau seringkali kami sering menyakiti teman kami, menyakiti keluarga kami, sahabat kami, siapapun itu ya Bapa. Kami percaya Engkau akan selalu memberikan kesempatan ya Bapa bagi kami untuk memperbaiki, untuk semakin hari semakin menjadi serupa dengan-Mu ya Bapa. Ajar kami ya Bapa untuk selalu melihat Engkau di dalam setiap aspek kehidupan kami ya Bapa. Ajar kami ya Bapa agar kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Bapa, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu yang sungguh luar biasa atas kami. Kami menyerahkan doa ini kepadamu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang gelap, membuatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala percobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik.
Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Bagi kita yang sudah mengaku dosa kita, berita anugerah kita terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita mau siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa kita mau menjadi semakin serupa menjadi seperti Tuhan. Kita mau memiliki hati yang semakin serupa dengan hati Tuhan. Kita pujikan seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, jadikan hatiku seperti
Selamat siang teman-teman. Mari sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, kalau di siang hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah di hadapan Tuhan. Dan secara khusus saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menyapa kami, menuntun dan membimbing kami, hingga hidup kami makin hari makin memuliakan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua, agar kami mampu berkonsentrasi, fokus, membuka hati dan pikiran untuk firman Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kami daya konsentrasi, ketajaman pikiran, dan ketajaman perasaan, hingga kami mau disapa oleh Sang Firman. Berfirmanlah ya Bapa, di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan merenungkan tema komunitas yang membangun. Ada dua bacaan yang akan kita perhatikan dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 27. Dilanjutkan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11. Kita baca bagian yang pertama. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 27. Akan saya bacakan. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus
dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita baca bagian yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa mau mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu kali ada seorang pelayan gereja, seorang pengurus pemuda yang pulang dalam kondisi marah. Dia kecewa setelah dari rapat, karena di rapat itu dia bersitegang. Dalam perdebatan seru di rapat, dia merasa pendapatnya tidak diperhatikan, padahal dia tahu bahwa apa yang dia katakan itu sesuatu yang baik. Ada teman yang mengomentari pendapatnya dengan kalimat yang menyakitkan. Karena itu dia marah. Dia pulang tidak langsung ke rumah. Dia jalan-jalan sampai tiba di sebuah lapangan. Ketika hari sudah mulai gelap. Di situ dia berjumpa dengan seorang bapak yang sedang membuat api unggun. Dia duduk saja diam. Dia tidak menyapa bapak itu. Lalu si bapak bertanya, anak muda, apa yang terjadi dengan dirimu? Lalu dia menceritakan semua yang dia alaminya. Dan di akhir kalimatnya dia mengatakan, saya kecewa dengan gereja. Saya kecewa dengan komunitas yang bersama-sama kami melayani. Karena itu saya tidak mau lagi ke gereja. Si bapak itu tersenyum. Lalu dia panggil anak muda itu mendekat. Dia katakan, tolong bantu saya. Ambil satu batang, gitu ya. Satu batang kayu, kita akan membuat api unggun bersama-sama. Dia ambil satu batang kayu dan kemudian di tengah kekesalan hatinya karena dia masih memikirkan konflik yang banyak dia alami dengan teman-teman di komunitasnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia kemudian menyalakan api dari kayu itu. Menyala. Tapi tak lama kemudian mati. Dan kemudian si bapak mengatakan bawa ke sini kayunya. Dinyalakan bersama-sama dengan kayu lain di tumpukan ini. Saudara pernah membuat api unggun? Kalau saudara membuat api unggun pasti ada tumpukan kayu banyak. Begitu ya. Lalu api itu menyala dari juga kayu yang ditaruh oleh si pemuda itu. Dan tidak lama kemudian si bapak mengatakan, ambil kayu yang tadi kau taruh. Pisahkan dari kayu-kayu yang lain. Dia bawa menjauh saudara-saudara. Dan tidak lama kemudian api itu padam. Melihat api dari kayu yang dibawa pemuda itu padam, si bapak mengatakan bawa lagi ke sini. Dan ditaruh bersama-sama lagi dengan kumpulan kayu yang lain di api unggun. Dan kayu itu menyala lagi. Saudara, apa yang mau dikatakan si bapak ini kepada pemuda tersebut? Si bapak ini mengatakan, lihatlah, ketika kayumu kau nyalakan sendiri, kayu itu mudah padam. Dia baru menyala bersama dengan nyala yang lain. Kayu-kayu api unggun ini bersama dikumpulkan, disatukan untuk membangun nyala. Ketika bersama yang lain akan menyala dengan kobaran api yang besar. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, si pemuda itu merenungkan dalam-dalam dan kemudian dia mantuk-mantuk gitu ya, manggut-manggut, dia mengatakan, iya ya. Kenapa saya mesti marah? Kenapa saya mau meninggalkan komunitas saya? Di mana saya selama ini bersama-sama berjuang melayani bersama. Kalau saya tetap bersama mereka, pasti nyala semangat saya akan lebih besar. Jadi inilah yang sebenarnya mau dibicarakan oleh Rasul Paulus.
juga dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 27. Rasul Paulus mengatakan bahwa tubuh itu terdiri dari banyak organ, banyak anggota yang melekat erat, terikat satu dengan yang lain dalam satu kesatuan. Dia akan hidup dan saling menghidupi, saling menopang, saling membantu. Hingga tubuh itu sendiri menjadi tubuh yang berfungsi sebagaimana seharusnya. Kalau tidak ada satu organ tubuh pun yang mogok dan memisahkan diri. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Bila kita sebagai bagian dari anggota gereja, kita memisahkan diri, maka nyala kerohanian kita, nyala semangat kita, nyala iman kita akan mudah mati. Kita harus saling terhubung. Kita harus saling melekat, saling melengkapi dan saling membutuhkan. Karena Rasul Paulus mengatakan siapapun, apapun organ itu, baik mata, kaki, tangan, tidak ada yang bisa mengatakan aku yang paling hebat, aku bisa melakukan sendiri. Tidak bisa. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ketika saya mengalami kecelakaan. Saya tidak pernah menyangka bahwa tulang rusuk yang jumlahnya banyak itu satu saja patah membuat saya tidak bisa berdiri tegak. Hanya 3 tulang rusuk saya yang patah. Dan dokter mengatakan tidak perlu dioperasi, bisa tumbuh sendiri, gitu, nyambung sendiri dalam 3 bulan. Saya istirahat 3 bulan. Tapi apa yang terjadi? Organ kecil yang selama ini tidak saya sadari menopang tubuh. Hanya 3 yang patah. Membuat saya kesakitan. Duduk sakit, tidur sakit. Dari tidur mau bangun setengah mati. Hingga tangan saya yang kiri itu yang selama ini saya anggap lemah. Tangan kanan lebih kuat kan? Tapi karena yang sakit adalah, yang patah adalah tulang rusuk kanan. Saya tidak mungkin memakai tangan kanan untuk menopang. Tangan kiri yang selama ini saya anggap lemah itu menopang. Sehingga kalau saya mau bangun, itu dia harus pegangan erat. Itulah tubuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, tubuh itu terangkai jadi satu. Walaupun berbeda-beda, ada yang kuat, ada yang lemah. Tetapi perbedaan itu justru Tuhan anugerahkan. Dan Rasul Paulus mengajak kita untuk memperhatikan ayat 25. Kenapa Tuhan memberikan organ tubuh yang berbeda? Tuhan anugerahkan perbedaan itu supaya kita saling memperhatikan. Siapa yang takut berhadapan dengan orang yang berbeda? Saudara, kadang kita senang kumpul-kumpul gitu ya, berkomunitas dengan teman yang sevisi, sehobi, sekarunia, ya pokoknya yang setipe lah. Tetapi firman Tuhan mau katakan, justru komunitas gereja adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang Tuhan anugerahkan, di dalamnya terdiri dari anggota-anggota yang berbeda. Supaya saling memperhatikan. Saling memperhatikan itu dari kata bahasa aslinya mengandung akar kata care. Jadi ada perhatian, ada kepedulian. Yang lemah diperhatikan, yang kelihatannya tidak terlalu menonjol justru harus diperhatikan. Supaya tubuh ini berfungsi secara utuh. Saudara, itu komunitas, persekutuan gereja. Ada orang bijak yang berkata, kita masuk dalam sebuah gereja. Kita masuk dalam sebuah komunitas persekutuan bukan karena komunitas itu, gereja itu memberi seluruh harapan kita. Tapi karena Tuhan berikan gereja itu kepada kita. Kita masuk dalam persekutuan itu bukan karena kita suka dengan semua orang yang ada di dalamnya karena semua sama dengan kita. Tapi karena Tuhan memberikan mereka yang berbeda sekalipun untuk bersama-sama dengan kita.
untuk saling belajar, untuk saling mengasah, saling melengkapi, saling berbagi. Dan disitulah pertumbuhan rohani terjadi. Henry Nouwen mengatakan, komunitas adalah tempat di mana orang yang paling tidak kita inginkan kehadirannya selalu tinggal bersama kita. Saudara, kalau kita berjumpa dengan orang yang menjengkelkan, yang berbeda dengan kita, bukan sekedar berbeda biasa, tetapi itu menjadi semacam ganjalan di hati kita. Kita tidak ingin. Tetapi Tuhan menempatkan kita dimanapun, di keluarga, di masyarakat, dan juga di gereja, dalam komunitas, dan kita tinggal bersama dengan orang yang paling tidak kita inginkan. Ini menjadi sesuatu yang tidak mudah. Tapi ini mau mengatakan bahwa tidak ada komunitas yang ideal. Gereja dibangun dengan segala kekuatan dan kelemahan dari orang-orang yang ada di dalamnya. Melalui kekuatan dan kelemahan itulah setiap orang dalam komunitas gereja bisa saling memperhatikan, saling care, gitu ya, saling peduli, saling berbagi, saling memperlengkapi dan memperkaya satu sama lain. Kita menjadi gereja karena kita bersama. Kita disatukan Kristus untuk saling melekat, saling bekerja sama, dan saling melengkapi. Saudara, inilah yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Dalam menantikan kedatangan Tuhan. Komunitas gereja, orang-orang percaya diminta untuk saling membangun. Dan jemaat Tesalonika selama ini melakukan itu. Hidup berkomunitas sesungguhnya adalah sebuah tanggung jawab dan panggilan. Bahwa kehadiran saya bukan untuk diri saya sendiri. Tetapi kehadiran saya adalah untuk membangun orang lain. Hidup berkomunitas itu adalah membantu kita keluar dari keterpusatan pada diri sendiri. Dari sikap mementingkan diri sendiri. Supaya kita melihat orang lain. Saya ada di sini untuk melihat teman-teman. Teman-teman melihat saya. Kita saling melihat, saling memperhatikan, saling membangun. Kata membangun, bahasa Yunaninya oikodomos. Membangun, oikodomos adalah melakukan pekerjaan bersama-sama untuk saling melengkapi. 1 Tesalonika 5 ayat 11 mau mengatakan tentang oikodomos. Kalau kita ada dalam komunitas, maka komunitas kita adalah terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan bersama-sama untuk saling melengkapi. Tugas kita tidak sama. Kondisi kita tidak sama. Kekuatan dan kelemahan kita juga berbeda. Tapi Tuhan perjumpakan kita. Komunitas kita, persekutuan kita sebagai gereja mesti persekutuan yang membangun oikodomos. Bersama-sama kita saling melengkapi. Seperti apa komunitas yang membangun itu? Saudara, ada 3 hal dari bacaan Korintus dan Tesalonika yang kita perhatikan tadi. Ketika saya bersama orang lain, maka saudara saya mesti berani sharing. Ya, saya mesti berani berbagi. Nah, sharing itu akan membawa kita juga berada dalam satu paket caring, peduli. Kalau saya punya pengetahuan tentang firman Tuhan, dalam komunitas saya berbagi apa yang saya pahami, apa yang saya hayati, apa yang selama ini saya imani. Itu sharing. Tetapi ketika saya sharing, itu juga membuat saya kemudian menjadi selalu caring, peduli. Dalam sebuah komunitas yang lemah akan selalu diperhatikan.
yang kuat selalu care. Dia harus memiliki jiwa caring, hingga sharing dan caring ini membuat komunitas itu growing. Saudara kenal seorang anak muda yang namanya Tyler. Dia seorang yang sangat terkenal kalau saudara membaca cerita-cerita tentang pembangunan kelompok sel. Tyler itu adalah seorang yang dulu tidak menjadi murid Kristus. Dia belum mengenal Kristus. Lalu dia punya pacar, gadis Kristen. Pacarnya mengatakan, saya tidak mau pacaran dengan orang yang tidak Kristen. Lalu dia kemudian belajar mengenal Tuhan. Dia masuk dalam pelayanan di kampus. Lalu dia masuk dalam sebuah kelompok sel. Tetapi saudara, apa yang terjadi ketika dia mulai bertumbuh? Pacarnya minta putus karena pacarnya kecantol orang lain. Pacarnya tidak mau lagi kontak dengan dia. Dia frustasi. Dia hampir bunuh diri. Tetapi di dalam kelompoknya, komunitasnya itu dia diteguhkan. Dia didorong, dia dikuatkan, dia didoakan. Hingga apa yang terjadi? Imannya justru makin bertumbuh ketika dia mengalami masalah. Komunitasnya menjadi komunitas yang bagaikan rumah sakit yang menyembuhkan dia. Bagaikan sekolah yang memberikan pendidikan, bagaimana dia bisa menentukan langkah berikutnya dengan baik. Itu kisah kehidupan Tyler. Akhirnya dia menjadi pemimpin kelompok sel, bahkan dia bisa memberitakan Injil pada ayahnya, dan kemudian dia membawa ayahnya untuk mengenal Kristus. Sudah, ini contoh bahwa komunitas gereja itu bagaikan sebuah rumah sakit bagi orang yang sakit, bagaikan sebuah gimnasium untuk kesehatan kita, sebuah laboratorium dan sekolah bagi karakter kita. Itu kata David Witchell dalam buku Becoming Good. Saudara, komunitas yang membangun adalah komunitas yang selalu memiliki sharing, caring, dan growing. Mari bertanya, apakah kehadiran saya sudah membangun orang lain? Apakah orang yang hadir dalam komunitas, komisi pemuda, dalam kebaktian pemuda, itu sudah terberkati? Kehidupan rohaninya bertumbuh dan dikuatkan karena kehadiran saya yang membawa dia untuk bertumbuh. Saudara, mari berlomba-lomba dengan antusias kita menjadi pemerhati yang berbagi dan peduli. Kita bersama-sama bertumbuh dalam firman Tuhan dan kasih Tuhan. Ingatlah, jangan menunggu diperhatikan. Giliran yang pertama itu adalah giliran kita untuk memperhatikan dan peduli. Sharing, caring, dan growing. Kita bertumbuh bersama di dalam Kristus. Itu komunitas yang membangun. Saudara lihat gambar kaos ini. Saya bukannya mau jualan kaos ya, tapi saya tertarik dengan kaos ini. Dalam bahasa Jawa ada tulisannya, aku koncomu. Ini kaosnya siapa? Saudara, ini kaosnya pemuda GKJ dan gereja Katolik di kawasan Kulon Progo, Jogja. Mereka menjadi komunitas yang tumbuh bersama, bukan hanya untuk komunitas mereka, tetapi mereka menjadi komunitas yang memperhatikan, mereka sharing kasih Tuhan, mereka mempedulikan orang di sekitarnya, juga yang beragama lain. Karena itu pada saat sholat Idul Fitri, mereka memakai kaos itu, mereka menjaga parkir dan mempersilahkan teman-teman yang muslim untuk sholat di lapangan, mereka semua pakai kaos, aku koncomu. Saya tertarik dengan kaos itu. Dia mau mengatakan, aku ini temanku, sekalipun kita berbeda. Saudara, kalau kepada orang lain yang berbeda, bahkan berbeda iman pun, kita mesti bisa berteman, kita bisa mengatakan, aku temanmu. Apalagi teman-teman yang dalam satu komunitas.
Komisi Pemuda punya kelompok atau komunitas pertumbuhan yang menurut saya sangat bagus. Friend, tadi Hendy sudah mengatakan di depan, tidak sedikit orang bertumbuh dalam kelompok kecil. Karena dalam kelompok kecil sharing, caring, dan growing together itu terjadi. Nah, maka saudara yang belum bergabung silakan bergabung. Tapi saudara-saudara juga tidak boleh menjadikan friend ini menjadi kelompok eksklusif. Kadang-kadang ada bahayanya. Kalau sudah terlalu lama kita bersama, tidak bisa pisah, lalu menjadi eksklusif. Hati-hati. Bahwa ketika kita berkomunitas, komunitas yang membangun, yang sharing, caring, dan growing, itu selalu menjadi komunitas yang juga sharing kepada orang lain. Di luar komunitasnya. Di Surabaya ada banyak anak kos yang mungkin membutuhkan teman, membutuhkan wadah pertumbuhan rohani, yang membutuhkan dikuatkan. Mungkin ada yang lagi putus cinta, mungkin ada yang lagi kekurangan biaya kuliah, mungkin ada yang merasa sendiri karena jauh dari keluarga. Katakan kepada mereka, aku koncomu, aku temanmu. Mari bergabung dalam komunitasku. Engkau akan dibangun dalam komunitasku. Karena kami adalah anak-anak muda GKI yang selalu sharing, caring, dan kami mau growing together. Selamat bertumbuh dalam komunitas yang membangun. Amin. Saat teduh bagi kita. Ya, puji Tuhan, kita semua boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita, baik di dalam setiap problem kita maupun di dalam relasi kita bersama dengan teman-teman kita di komunitas kita. Kita mau percaya bahwa kehadiran teman-teman kita adalah salah satu bentuk dari kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Kita mau imani, kita mau percayai firman Tuhan barusan dengan kita menyanyikan lagu Engkau Turut Bekerja. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Sekalipun ku goyah,
perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menganugerahkan kepada kami komunitas persekutuan gereja bersama teman-teman muda yang menjadi tempat tumbuh kembang kehidupan kami sebagai anak-anak muda, murid-murid Tuhan. Engkau menolong kami agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang Engkau pakai untuk membangun komunitas ini. Menjadi komunitas yang membangun kehidupan semua orang. Karena itu tolonglah kami untuk mau menjadi teman bagi semua. Teman yang peduli, teman yang selalu sharing, teman yang selalu mau caring. Hingga kami boleh growing together. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan diri kami. Kami serahkan seluruh pertumbuhan komunitas Komisi Pemuda yang kami cintai. Di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang terkasih, bersama orang-orang percaya di segala tempat dan sepanjang masa, hari ini kembali kita mengingat pada pengakuan pada baptisan kita dan mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kini kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur kalau di masa pandemi COVID-19 ini, Engkau masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan, hingga kami dapat beribadah dan melakukan seluruh aktivitas hidup kami. Namun kami juga teringat, saudara-saudara kami yang saat ini masih terbaring sakit karena terinfeksi virus corona. Kasihanilah mereka, sembuhkanlah mereka ya Bapa. Biarlah mereka memiliki daya juang, mereka memiliki iman dan pengharapan yang teguh.
Kami rindu seluruh pasien, para penderita COVID-19 segera dipulihkan dan wabah ini boleh segera diatasi. Engkau berkati para dokter, perawat, para tenaga kesehatan dimanapun yang berjuang dengan susah payah. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Tuhan berikan kesabaran. Biarlah dengan kekuatan dari Tuhan, mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang menyembuhkan para pasien. Kami berdoa untuk segala upaya untuk menemukan vaksin yang bisa mengatasi COVID-19. Kiranya Tuhan juga berkati. Tuhan berkati pemerintah Indonesia. Tuhan berkati pemerintah Jawa Timur. Tuhan berkati pemerintah Surabaya. Kami percaya dalam kolaborasi yang baik. Para pimpinan kami boleh saling bekerja sama, saling melengkapi untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi segala persoalan yang muncul sebagai dampak dari COVID-19 ini. Secara khusus kami berdoa untuk Surabaya Raya, Surabaya dan sekitarnya yang juga berjuang untuk membersihkan diri dari paparan virus corona. Berkati Tuhan, Engkau menolong kami agar kami juga menjadi alat Tuhan, agar kami juga boleh peduli pada upaya untuk membersihkan masyarakat dari virus corona. Biarlah virus corona tidak lagi mengganggu kami. Karena itu tolonglah kami agar kami boleh menjaga pola hidup bersih dan sehat. Biarlah kami boleh tetap menjaga diri kami sendiri dan menjaga orang lain dengan disiplin untuk physical distancing, disiplin memakai masker dan olahraga dan juga tindakan-tindakan lain yang berguna. Kami berdoa untuk gereja Tuhan. Biarlah Tuhan menolong di tengah masa pandemi ketika kami tidak bisa bersekutu. Biarlah persekutuan kami sebagai gereja Tuhan tetap Engkau naungi. Kami boleh terhubung satu dengan yang lain. Kami boleh saling menyapa, saling peduli. Secara khusus Tuhan berkati GKI Resut dalam setiap upaya untuk mempersekutukan umat, mempersekutukan anggota jemaat dan simpatisan di tengah segala keterbatasan yang ada. Berkati segala upaya untuk menyapa umat, segala pelayanan yang masih dilakukan untuk menjadi alat Tuhan, menumbuh kembangkan kehidupan rohani, kehidupan iman, pengharapan dan kasih seluruh umat Tuhan. Kau berkati majelis jemaat, tim hamba Tuhan, seluruh pengurus badan pelayanan. Kau berkati Resut. Kau berkati komisi pemuda ini dalam upaya juga untuk merangkul anak-anak muda bertumbuh dalam komunitas yang sehat, bertumbuh dalam komunitas yang membangun iman mereka. Kau berkati setiap kegiatan yang ada dalam masa pandemi ini secara khusus. Engkau berkati apapun kegiatan yang dirancang, dikerjakan dalam kerinduan menjadi alat Tuhan untuk menumbuhkan iman, mempersatukan dan mempersekutukan seluruh anak-anak muda. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati pengurus. Engkau berkati secara khusus pertumbuhan komunitas friend. Biarlah komunitas ini menjadi komunitas yang benar-benar Tuhan pakai untuk menjangkau banyak anak muda. Bertumbuh, dikuatkan, diperlengkapi untuk melanjutkan perjuangan hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kau berkati kami semua, teman-teman kami yang saat ini masih studi, berkati dalam masa-masa liburan, berkati dalam perencanaan masuk semester baru. Engkau berkati kami dan teman-teman kami yang sudah bekerja. Tuhan berkati dalam berjuang dalam pekerjaan masing-masing. Mungkin ada yang sedang kehilangan pekerjaan. Biarlah Tuhan juga topang, Tuhan berikan jalan keluar yang baik. Engkau berkati anak-anakmu yang dalam masa persiapan, mempersiapkan pernikahan. Mereka yang dalam masa pacaran, masa persiapan untuk membangun hidup rumah tangga.
Biarlah cinta kasih-Mu yang membuat mereka hidup benar dalam cinta kasih yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh doa kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Ayat persembahan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Persembahan bisa ditransfer melalui rekening yang tertera di layar. Sambil kita memberikan persembahan kita mau pujikan dari KJ 287, sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, dirinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, pengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami semua boleh memberikan persembahan kami ya Bapak pada hari ini. Kiranya persembahan ini boleh harum di hadapan-Mu ya Bapak. Boleh menjadi berkat buat gereja-Mu, buat orang-orang di sekitar ya Bapak. Bantu kami ya Bapak yang akan mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini boleh menjadi berkat ya Bapak bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sebelum kita mau kembali ke kehidupan kita masing-masing, kita mau nyatakan, kita mau pujikan Ku Beri yang terbaik. Kiranya lagu ini boleh menguatkan kita dalam perjuangan kita, dalam suasana ini, dalam keadaan ini yang mungkin berat, tapi kita boleh dikuatkan oleh Tuhan, kita boleh memberikan yang terbaik di dalam segala aspek kehidupan kita. Kita pujikan Ku Berikan yang terbaik. Lagu temukan kasih, Lagu temukan kasih yang sejati, tiada berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik
bagimu, hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kasih yang telah Kau beri, kasih yang telah Kau beri, melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Pam pam param, 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 pam pam param. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu, dan hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Saudara-saudara, tiba saatnya kita melanjutkan perjuangan hidup kita. Marilah kita melanjutkan karya hidup kita dalam naungan berkat Tuhan. Berkat Tuhan menuntun saudara-saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.